Nih, Mama ajarin nih, sayang. Nih, alif, Alif, ba, ba, ta, ta, sa, ta, jim, jin, ha, ha, ho, ha, da, ha, za. Coba ulang dari sini. Ini apa ini? Itu di belakang mainan numpuk juga ya. Habis diacak-acak juga nih sama Nana. Sama ini juga nih, mainan juga. Di luar ini lagi panas ya teman-teman tuh. Di luar lagi panas, terang banget. Jadi saya nggak keluar ya. Biasanya kalau nggak panas sih saya nemenin Nana main di luar. Karena panas, jadi hari ini kita main di rumah saja ya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan vlog Pope Family di China dengan saya Santi dan juga anak saya Nana. Halo Nana. Halo. Halo. Jadi kami hanya berdua saja nih teman-teman di vlog kali ini karena Jakanya lagi sekolah ya. Dan Papa Jaka sama Nana juga kerja. Dan sekarang ini masih jam 1 siang ya teman-teman. Jadi sekolahnya Jaka itu sampai sore, sampai jam setengah 5. Nanti baru dijemput sama papahnya. Biasanya ya sehari-hari kami kalau di rumah. Biasanya kalau pagi-pagi itu saya ke taman ya. Jalan-jalan gitu seputar kawasan sini apartemen ada tamannya kan. Temanin Nana main dan habis dari taman kita istirahat terus nanti siangnya kita makan. Nah habis makan siang biasanya tidur siang ya Nana, tapi karena Nana tidak mau tidur siang masih pengen main saya temanin. Dan selain main itu mainnya saya di sini banyak mainan ya, tapi saya juga kasih Nana banyak buku juga teman-teman biar dia baca ya. Dan ini saya beli buku dari Indonesia ya karena saya mau anak saya juga tahu ya tentang hal yang ada di Indonesia, buku-buku Indonesia. Dan ini saya beli sih dari zaman Jaka ya. Ini turunan dari Jaka nih. Ini kayak gini nih. Uh, ini buku Ikro ya, Ikro bergambar. Jadi biar lebih gampang. Jadi Nana suka baca-baca juga. Terus ini kayak ABCD ejaan Indonesia nih. Tuh kan ini ada. Pokoknya ini ada yang terus ini belajar angka juga versi Indonesia juga. Jadi saya beliin teman-teman. Waktu saya dulu terakhir di Indonesia saya bawa. Nah, kalau yang ini ke Mandarinnya. Nana mau baca yang mana, Nak? Kita. Pintar. Mana lagi? Yang ini 1, 2, 3 ini sayang. Dan sekarang saya mau sharing ya tentang pengalaman saya waktu hamil dulu dan melahirkan di China, di sini di Tiongkok. Jadi waktu itu saya melahirkan itu tahun 2016. Jadi saya menikah tahun 2014. Selama 1 tahun saya belum dikaruniai anak ya, karena memang waktu itu saya sesudah menikah itu tidak langsung tinggal dengan suami saya. Jadi saya masih lanjut kerja. Jadi waktu dulu saya kerja di Jakarta ya teman-teman. Jadi saya masih bekerja di Jakarta sampai akhirnya saya resign mengikuti suami saya tinggal di Tiongkok. Terus selama saya tinggal di Tiongkok pun saya tidak langsung memiliki anak, tapi ada waktunya juga ya, rentannya memang 1 tahun ya dari situ. Dan ketika saya pertama kali tahu hamil ya, itu pun saya lagi pulang ke Indonesia teman-teman. Jadi saya tahu saya hamil itu malah pas saya lagi ada di Indonesia. Pas saya lagi cek ke dokter ternyata saya hamil. Dan itu rasanya seneng banget ya. Karena memang selama waktu di Tiongkok itu kan kami mengharapkannya ya memang hamil gitu kan. Tapi ternyata tidak hamil-hamil. Tapi pas pulang ke Indonesia malah ada dapat kabar saya hamil. Dan itu saya langsung kabarin suami saya. Dan saya pun tidak lama-lama ya di Indonesia langsung ke Tiongkok lagi. Saya kan waktu itu baru tahu saya hamil dan itu kehamilannya itu sekitar umur 2 minggu ya. Itu masih riskan dan saya waktu itu harus naik pesawat ya untuk pulang ke Tiongkok. Dan naik pesawat itu kan 5 jam ya dari perjalanan dari Indonesia ke Tiongkok. Waktu itu saya masih tinggal di Guangzhou. Jadi saya dari jalan ke Jakarta ke Guangzhou itu 5 jaman naik pesawat.
Dan saya minta nih ke dokter kandungan yang di Indonesia, saya minta obat penguat kandungan biar anak saya nggak kenapa-napa gitu, janin yang ada di dalam kandungan. Dan alhamdulillah pas nyampe Tiongkok nggak kenapa-napa, itu dikasih sama dokternya memang obat penguat kandungan. Dokter di sini itu ya kalau periksa wanita hamil tiap bulan, dicek kehamilannya itu pasti diambil sampel darah. Jadi sedikit-sedikit saya dites darah gitu, diambil sampel darahnya, terus air kencingnya. Begitu teman-teman, selalu begitu. Memang rutin dari awal saya kehamilan sampai ke lahir saya diambil tes darah. Mungkin untuk mengetahui kalau misalnya katanya sih, kata dokter di sini, untuk lebih mengetahui keadaan dini dari si cabang bayinya. Jadi misalnya si cabang bayinya ini ada penyakit apa gitu, bisa ketahuan, kedetek dari awal gitu teman-teman, bisa ada solusinya. Makan nggak ada batas ya, makan tuh bisa apa saja, makan apa saja, tapi yang terpenting malah dikasih taunya jangan yang dingin-dingin gitu kan, minum dingin. Kasih tahu makan jangan, nggak usah terlalu banyak, yang penting bergizi, kata dokternya seperti itu. Jadi makanya kalau di sini ya, saya juga makan nggak normal aja, nggak sampai misalnya double atau gimana, kan biasanya katanya wanita hamil itu kan makannya lebih double, tapi saya malah biasa aja teman-teman. Malah waktu saya udah hamil 6 bulan pun penampakan perut saya tuh nggak terlalu besar ya, jadi saya juga agak takut bayi saya kecil atau gimana, tapi ternyata ketika saya periksa di dokter, saya tanyakan ke dokter, ternyata berat bayi saya itu normal saja di dalam. Saya itu beratnya besar di bayi, bukan di sayanya, kata dokternya begitu teman-teman. Dan dokter menyarankan memang sebaiknya tidak boleh besar-besar bayi itu di dalam, karena nanti proses melahirkannya lebih susah. Nah, kata si dokter seperti itu. Jadi memang kalau di sini itu malah disarankan untuk menjaga kestabilan berat badan bayi sama ibunya. Jadi ibunya tidak boleh berlebih, si bayi juga tidak boleh berlebih. 2 kali hamil dan melahirkan di sini ya. Tetap kalau tiap di USG kandungan kita nggak bisa lihat teman-teman. Jadi pasti aja si layar monitornya itu di samping saya. Jadi bukannya di depan saya atau misalnya di samping tapi ada layar monitor di depan saya, enggak gitu. Karena saya waktu di Indonesia kan meskipun layar monitornya di samping saya, tapi kan ada TV monitor ya yang bisa saya lihat, oh ini si bayi bentuknya lagi apa atau bayinya lagi ngapain. Nah kalau di Tiongkok nggak gitu teman-teman. Kalau nanya tentang kelamin bayi itu, semua dokternya itu pasti tidak akan menjawab hasil kelaminnya apa. Jadi di Tiongkok itu memang ada peraturannya ya dari pemerintah, memang melarang para dokter untuk menginformasikan kelaminnya apa ke pasien. Awal-awal saya agak kaget juga ya, loh kenapa kok nggak boleh kasih tahu, kan hak saya ya, saya pengen tahu kan, karena di Indonesia kan nggak masalah kan, tapi ternyata itu ada ceritanya teman-teman. Jadi kalau di Tiongkok sini, kebanyakan kan memang Tiongkok itu kan untuk meneruskan keturunan itu adalah anak laki-laki ya, karena membawa marga kan. Nah biasanya di dulu-dulu nih atau sampai dengan sekarang pun ada beberapa ya, mungkin tidak semua, warga Tiongkok sini tuh lebih mengutamakan bayi laki-laki. Jadi kalau sampai ada misalnya hamil bayi perempuan, itu banyak yang digugurin kandungannya teman-teman. Kadang-kadang mereka minta gugurin ke si dokternya gitu, saya gugurin aja deh. Atau misalnya kalaupun sampai dilahirkan, itu biasanya si bayinya itu dikasihkan ke orang lain, disimpan di rumah sakit aja. Masih banyak yang seperti itu dulu ya, tapi sekarang itu anak mudanya sih nggak masalah, mau bayi perempuan atau bayi laki-laki nggak masalah, senang-senang aja. Tapi memang masih ada beberapa yang seperti itu, yang pikirannya masih tradisional ya, pikirannya tuh masih berpikiran karena laki-laki itu penerus marga, jadi laki-laki itu yang harus diutamakan, bayi laki-laki. Sampai dengan sekarang pun itu dokter-dokter di sini ya, dokter kandungan nggak pernah kasih tahu si kelamin bayinya itu apa, meskipun si pasien itu memaksa. Memang sudah aturannya teman-teman, dia akan bungkam dokternya, nggak akan pernah kasih tahu. Dan dokter juga suka ngasih tahu lagi, jadi mengedukasi ke pasien-pasiennya, jadi jangan fokus di kelaminnya, jadi fokus di kesehatan bayinya. Begitu saja yang mereka edukasi teman-teman, biar kita juga fokus aja dengan
apa yang kita punya gitu, yang kita lagi hamil apa, itu kan manusia juga kan, lebih baik fokus di kesehatannya. Jalah, anggap aja ya, sekarang tidak ada teknologi canggih untuk mendeteksi alat USG gitu kelaminnya apa. Jadi saya mengibaratkan saya itu hidup aja kayak di masa lampau yang belum ada teknologi USG. Kan itu kan mau laki atau perempuan sama aja, namanya manusia, lahir-lahir aja. Malah kita bikin pas kita lahir kan surprise kan, wah terkejut, wah ternyata perempuan. Semua kan pasti dialhamdulillahin ya. Itu proses saya hamil ya, di Tiongkok itu seperti itu. Nah, kalau melahirkan seperti apa? Nah, waktu itu saya melahirkan yang pertama ya, melahirkan jaka. Jadi saya lahiran itu di Guangzhou ya, di tempat lahiran itu. Jadi suami tidak boleh mendampingi teman-teman. Jadi hanya boleh diam di luar. Kalaupun mau mendampingi, ikut ke dalam dengan dokternya, itu kena charge teman-teman. Jadi ada bayar ya, waktu itu tuh bayar berapa ya? Sekitar 2 juta rupiah ya, untuk nemenin aja teman-teman. Jadi benar-benar seperti itu, dan 2 kali saya seperti itu, waktu lahiran anak pun seperti itu. Jadi kalau mau si suami saya masuk ke dalam ruangan, itu kena charge. Tapi kalau misalnya tidak mau, misalnya melakukan standar, diam di luar saja nunggu sampai lahiran, udah nanti dilihatin. Tapi karena saya mau suami saya mendampingi, dan suami saya juga pengen mendampingi, akhirnya masuk, nggak masalah, kami bayar. Lahirkan jaka itu, usia jaka waktu lahiran itu sudah 40 minggu lebih 1 hari ya. Jadi jaka itu telat dari estimasi dokternya. Jadi dokternya estimasinya tanggal berapa gitu, saya sudah ke rumah sakit, tapi 3 hari di rumah sakit itu saya belum lahiran-lahiran juga teman-teman, ditungguin. Padahal sudah waktu itu dikasih suntikan ya, suntik induksi, masih juga belum mau lahir tuh, yang hari kedua saya di rumah sakit. Akhirnya pas hari kedua di rumah sakit belum mau lahir, besok itu si dokternya kan mengestimasi takutnya kenapa-napa ya kalau telat lahir. Jadi dokter itu ngasih saran ke saya untuk saya dioperasi masukkan bola ke dalam alat kelamin dekat rahim saya. Sudah dimasukkan bola, terus ditunggu paginya udah pecah bolanya, tapi tetap belum lahir juga. Nah, dokternya bingung kan. Akhirnya dokter konsultasi lagi, ini kenapa ya? Apa ada salah hitung? Tapi kata dokter seniornya itu belum mungkin, belum waktunya. Katanya seperti itu. Hari ketiga itu akhirnya saya kembali diinduksi ya, siang-siang. Nah, di hari ketiga itu tuh siang saya diinduksi, terus akhirnya malam-malam, tengah malam saya melahirkan jaka. Itu alhamdulillah saya lahiran normal ya, sudah melahirkan, pindah lagi ke ruangan yang lain, ruangan untuk ruang ibu sesudah melahirkan. Nah, saya waktu itu satu ruangan itu ada 2 orang teman-teman. Jadi saya punya tetangga ya, tetangganya ya orang lokal ya, tapi dia didampingi ibunya, sedangkan saya hanya didampingi suami saya ya, sama pamannya suami, jadi omnya suami gitu kan. Saya kan pasti kenalan ya sama tetangga sebelah. Oh, mereka tahu saya orang Indonesia. Dan paginya, malamnya saya sesudah melahirkan ya, tengah malam melahirkan. Nah, paginya gitu ya, pagi jam berapa ya saya bang? Pagi-pagi itu saya jam 9 pagi ya, saya ke kamar mandi teman-teman, karena saya ngerasanya nggak enak ya, lengket kan, namanya habis melahirkan kan, habis ada darah atau apa, cuma dielap biasa aja sama suster kan, rasanya risih gitu kan. Saya langsung mandi, dan mandi juga kan bukan pakai air dingin, saya mandinya air hangat. Saya mandi keramas, karena memang kalau orang Indonesia kan begitu ya teman-teman, kalau misalnya habis melahirkan kan mandi gitu kan, bersih-bersih. Nah, kalau di Tiongkok berbeda teman-teman, malah habis melahirkan itu tidak boleh kena air, tidak boleh mandi. Dan itu saya baru tahu dari tetangga saya yang sebelah, yang satu kamar dengan saya. Ibunya itu kaget pas saya keluar dari kamar mandi dengan rambut basah ya. Terus saya udah gitu saya minum air mineral, ya air mineral aja gitu, nggak ada dicampur air hangat, tapi saya nggak minum air dingin, jadi air biasa aja, air mineral biasa. Dia malah ini langsung ngasih tahu saya, kamu itu puneng katanya, puneng he katanya, jadi nggak boleh minum air dingin, air biasa pun tidak boleh minum, dan saya itu tidak boleh mandi katanya. Ditanya, kamu kenapa mandi? Nggak boleh itu. Dia marah-marah. Jadi saya kaget kan, kok dia tiba-tiba ini ya, bawel gitu kan. Meskipun kami baru kenal, dia langsung kayaknya serius banget gitu, dan ngasih tahu ke suami saya, itu tuh nggak boleh gini. Nah, diterangkanlah oleh suami saya ke saya,
Itu kalau di Tiongkok katanya budayanya seperti itu, katanya habis melahirkan 40 hari habis melahirkan itu nggak boleh mandi, nggak boleh kena basah, jadi cuma dilap-lap aja. Bahkan kalau pakai baju pun baju panjang ya semua pada dipakai, kalau kata kita apa sih, ciput ya, kepalanya ditutup katanya, terus pakai kaos kaki karena waktu itu kan udah mau musim gugur ya, mau masuk musim gugur, meskipun masih agak panas gitu, tapi tetap katanya kalau orang habis melahirkan itu meskipun musim panas tetap harus pakai bajunya tertutup, katanya seperti itu teman-teman, dan tidak boleh mandi. Dan saya bilang, saya kan bukan orang Tiongkok, saya orang Indonesia, saya bilang kan gitu waktu itu, karena saya mungkin habis melahirkan kan lebih sensitif ya, nggak tahu kenapa saya tuh sensitif gitu, apalagi saya bilang saya sih bukan maksud tidak sopan ya ke yang tetangga saya itu, ke tante-tante ai-ainya. Saya bilang ke ai-ainya saya itu orang Indonesia, jadi saya mengikuti kultur Indonesia. Saya bilang begitu teman-teman ke ainya, dan ainya juga langsung, "Iya, tapi di sini itu kamu nanti takutnya gampang masuk angin." Tapi kata saya, "Tapi orang-orang Indonesia nggak seperti itu." Saya bilang gitu kan, saya waktu itu agak debat ya, mungkin karena saya habis melahirkan, agak sensitif jadinya, jadi emosi teman-teman. 3 hari ya saya di rumah sakit sesudah melahirkan, pulang ke rumah saya juga normal-normal aja, mandi aja biasa, dan alhamdulillah nggak ada saya masuk angin atau sakit atau apapun. Jadi memang mungkin ya nggak semua orang sama ya, mungkin saja si stamina saya memang lebih kuat gitu, lebih sehat kembali. Dan karena saya juga kan lahirannya normal, beda lagi mungkin kalau lahirannya dengan proses sesar ya mungkin lebih riskan ya. Di rumah yang mandiin Jaka pertama kali, mandiin bayi saya, jadi saya nggak ada misalnya sewa jasa ya untuk memandikan bayi atau sewa suster, enggak. Saya coba sendiri karena saya waktu itu belajar dari YouTube cara memandikan bayi seperti apa. Saya bismillah aja ya, namanya saya bilang, saya ngerasanya nggak takut karena apa? Saya di pikiran saya apapun bisa dipelajari, apalagi kan kita ibu ya, ibu pasti ada naluri dong untuk melindungi ya, jadi nggak usah takut-takut. Jadi saya bismillah aja pas saya masukin mandiin Jaka pertama kali ke bak, saya nggak ada takut dan alhamdulillah lancar-lancar aja. Suami saya pun sampai kebingungan, acungin jempol karena kan dia langsung ditelepon tantenya yang di Hunan kan, itu gimana istri kamu, apa perlu bantuan, katanya. Si tantenya malah pengen datang ke sini, terus kata suami saya, nggak perlu katanya seperti itu. Dan saya pun ngasih tahu memang saya mau ngurus anak sendiri aja, tidak perlu bantuan. Karena saya ingin belajar ya, ingin benar-benar menjadi seorang ibu itu seperti apa, ya belajar saja. Jadi saya ngelihat orang zaman dulu pun bisa gitu kan, waktu tanpa belum ada jasa suster atau apapun masih bisa urus anak kan, masa saya nggak bisa. Saya mikirkan dalam hati seperti itu teman-teman. Nah itu kan waktu kehamilan dan lahiran Jaka ya. Nah kalau lahiran Nana kaget ya, kalau lahiran Nana beda lagi teman-teman. Jadi lahiran Nana ini unik sekali ya. Jadi Nana waktu kamu lahiran itu habis nyoblos presiden Indonesia ya. Jadi waktu itu Nana itu lahir pas habis saya nyoblos presiden Indonesia teman-teman. Waktu itu kan lagi pemilu ya, saya masih ingat sekali. Jadi saya datang ke KJRI Guangzhou ya. Itu saya datang itu pagi-pagi ya, pagi apa siang, nyampe siang, mau jalan ke KJRI Guangzhou. Nah suami saya ini mau deket-deket kantor KJRI Guangzhou-nya, dia salah arah teman-teman, jadi bikin muter-muter kan, yang harusnya itu misalnya nih udah mendekati ya tinggal belok kanan nih di kantor KJRI Guangzhou, malah lurus lagi sudah stopan, akhirnya kan kita muter balik lagi kan. Nah itu puter-puter terus teman-teman, puternya 2 kali apa 3 kali ya, 3 kali apa ya, sampai 3 kali tuh, sampai sayanya jadi kesel kan. Mungkin emang bener sih kalau orang lagi hamil besar jangan kesel-kesel, jangan kecapean juga, memang bisa bikin untuk cepet lahiran biasanya teman-teman. Nah waktu itu saya nyampe ke KJRI itu saya nggak kerasa apa-apa, cuma saya ngerasanya agak capek ya teman-teman. Nah habis dari KJRI Guangzhou nih, pas saya ke parkiran, saya rencana kan itu belum makan ya, belum makan siang, rencana pengen makan pizza nih sama suami saya di
area terdekat, mall-mall dekat situ teman-teman. Nah kita datang tuh ke mall yang dekat situ, itu daerah Jongsanlu ya kalau nggak salah. Deket-deket juga sih, masih deket areanya. Daerah Jongsanlu itu ada mall, terus ada tempat pizzanya, tapi pizzanya itu di bawah kan. Nah kami pas nyampe di parkiran, nah pas keluar parkir saya ngerasa kok perut saya agak berat ya, tapi saya masih bisa jalan karena saya lapar kan. Ayo jalan dulu ke tempat pizzanya. Pas nyampe tempat pizza, saya duduk, saya baru nunggu si pizzanya datang kan. Nunggu pizzanya datang saya udah mulai sakit tuh. Akhirnya pas nyampe makanannya, saya makan sedikit ya, makan spaghetti sama sup. Saya inget banget makan spagettinya itu dikit, terus sup jagungnya dikit, terus makan pizza dikit. Saya ngerasa mules, bukan mules ya, berat banget si bawah perut saya. Depan saya itu ada yang ngelihatin orang lagi makan. Jadi pasangan suami istri gitu, ada punya anak. Dia nanya ke suami saya, itu kayaknya mau lahiran ya? Iya, udah berapa bulan? Iya, udah mendekati katanya. Oh, udah mau lahiran. Tapi di mana ya katanya, mau ke rumah sakit. Nah, dia akhirnya tunjukkan ternyata dekat mall situ, di belakang mall itu ada rumah sakit, teman-teman. Nggak terlalu jauh katanya, bisa pakai jalan kaki. Nah, suami saya itu kan nggak tahu ya rumah sakitnya di mana. Nah, dibantu sama pasangan itu, teman-teman. Jadi dibantu ya kami tuh jalan. Jadi nggak bisa, karena nggak bisa naik mobil ya, memang deket banget, tinggal jalan aja ke belakang. Jadi saya jalan pelan-pelan di Bopo gitu sama suami saya, jalan pelan-pelan. Nah waktu itu pas dicek udah pembukaan ketiga, kata si dokternya ini bisa nih masuk ke ruangan. Nah pas masuk ke ruangan itu langsung sakit banget ya. Alhamdulillah melahirkannya juga prosesnya cepat teman-teman. Lahirlah Nana akhirnya. Dan ini dua-duanya alhamdulillah ya lahirannya normal. Dan dua-duanya saya yang urus, dari bayi saya yang mandiin, pokoknya semuanya saya nggak ada pakai jasa pengurus atau babysitter teman-teman, karena jasa urus babysitter pun di sini mahal banget teman-teman. Jadi harganya itu ya yang ke AI gitu ya, jadi bukan pakai suster-suster yang pakai agen gitu, tapi biasanya itu di sini tuh pakai jasa yang AI gitu. AI itu tante ya, jadi tante-tante yang sudah pengalaman tuh, yang udah berusia lumayan lah, minimum 60 tahunan ya. Jadi dia bisa ngurus bayi sama ngurus anak. Tugasnya itu aja, fokus. Itu gajinya bisa Iwan tuh 10.000 renminbi. Atau kalau dirupiahkan itu 22 juta teman-teman tuh. Mahal banget kan? Dan kalau biasanya kalau misalnya orang Tiongkok ya teman-teman, kalau misalnya tidak mampu untuk bayar gaji AI kayak gitu, biasanya sih budayanya di sini itu menggunakan jasa orang tuanya masing-masing. Jadi orang tua dari pasangan, misalnya saya punya ibu bapak atau suami saya ibu bapak, itu ganti-gantian. Dan biasanya itu dari pihak keluarga laki-laki ya yang urus. Misalnya kalau saya masih punya mertua ya, misalnya saya punya ibu mertua, nanti ibu mertua atau bapak mertua saya yang urus gitu si anaknya. Nah sayanya fokus aja, misalnya istirahat atau memulihkan stamina. Biasanya seperti itu teman-teman yang saya lihat di kebanyakan orang Tiongkok. Dan bukan kebanyakan sih, sudah hampir semua teman-teman memang seperti itu. Sampai misalnya bukan dari bayi ya, misalnya sampai ngurus anak pun kayak gini nih, misalnya anak udah seumur 3 tahun, jadi yeye atau naina ya, yeye atau naina itu kakek neneknya yang nganterin ke sekolah, terus jemput sekolah, terus misalnya main ke taman, biasanya seperti itu. Tapi karena saya ibu bapak saya juga jauh ya di Indonesia, dan saya juga mertua saya juga dua-duanya sudah meninggal ya, almarhum dan almarhumah. Jadi saya urus berdua saja sama suami saya teman-teman, ganti-gantian. Kami nggak ada menggunakan jasa siapapun dan bantuan keluarga pihak suami, karena keluarga pihak suami pun jauh-jauh teman-teman, jauh, tidak ada satu kota ya dengan kami, jauh banget. Mereka semua ada di Hunan, sedangkan saya ini kan di Guangdong ya, jaraknya itu 13 jaman nih teman-teman dari Hunan ke Guangdong. Jadi lebih baik kami urus sendiri, dan alhamdulillah sampai dengan sekarang pun terurus anak-anak kami dengan baik. Kami bisa, karena saya mikirnya ya kita kan udah dewasa sebagai ayah dan ibu, ya harus bisa ngurus anak. Saya mikirnya seperti itu aja teman-teman.
Nah, teman-teman, itu saja yang bisa saya sharing ya. Saya berbagi tentang pengalaman saya selama masa hamil, melahirkan di Tiongkok sini. Dan terima kasih buat nonton vlognya sampai dengan tuntas. Jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih. Dadah. 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 Dadah gimana? Dadah.